지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratul Ilahi dengan NIM 2314201004. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1A. Saya angkatan 2023 Universitas Bradley Bukit Tinggi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 10 sistem anatomi dan fisiologi tubuh manusia, dimulai dari sistem persarafan, sistem endokrin, sistem muskuloskeletal, sistem respirasi, sistem kardiovaskular, sistem perkawinan, sistem pencernaan, sistem integumen, dan terakhir adalah sistem imun. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan Ibu NS Imelda R. Kartika MCAP. Baiklah, berikut cuplikan video saya. Thank you for watching. Baiklah, untuk pembahasan pertama saya awali dengan sistem persarafan. Sistem saraf adalah suatu komponen-komponen yang terdiri dari sel saraf atau disebut juga dengan neuron. Fungsinya yang paling utama adalah untuk menerima, mengolah, menyampaikan rangsangan ke seluruh organ. Sel saraf ini terbagi menjadi dua, yaitu sel saraf pusat dan sel saraf tepi. Baiklah, kita akan membahas sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah sistem yang menerima segala informasi dari semua anggota tubuh. Organ-organ termasuk dalam sistem saraf pusat adalah yang pertama adalah sistem otak. Otak merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh kita. Jika otak terganggu, maka seluruh anggota tubuh kita juga dapat terganggu. Fungsi otak yang paling utama adalah untuk kecerdasan, sebagai ingatan, sebagai kesadaran, dan lain sebagainya. Nah, otak ini juga memiliki beberapa bagian loh. Yang pertama ada cerebellum atau juga disebut dengan otak besar. Otak besar ini memiliki berat sekitar 83% dari seluruh total berat otak. Cerebellum ini memiliki bagian cerebral cortex yang memiliki 4 lobus, yaitu lobus parietal, frontal, occipital, dan juga lobus temporal. Yang kedua adalah brainstem. Brainstem merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh manusia. Selanjutnya, dian cephalon. Ini membentuk pusat inti dari otak depan dikelilingi oleh belah mata. Yang terakhir ada cerebellum atau biasa juga disebut dengan otak kecil. Otak kecil ini memiliki fungsi sebagai untuk kontraksi otot, postur, dan keseimbangan. Organ yang kedua adalah sel saraf neuron. Sel saraf neuron merupakan sel-sel yang sangat kompleks. Sel-sel saraf neuron ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Dapat dilihat pada gambar di samping. Yang pertama ada dendrit. Dendrit berfungsi sebagai penerima rangsangan. Dendrit ini juga berfungsi sebagai penghantar sinyal ke badan sel. Yang kedua ada badan sel. Badan sel merupakan suatu tempat proses dari impuls yang diterima oleh ujung-ujung saraf. Yang ketiga ada akson. Akson ini berfungsi sebagai menghantarkan rangsangan dari atau badan sel. Organ yang ketiga adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini merupakan kelanjutan dari medula oblongata. Panjang sumsum tulang belakang ini ada sekitar 42 cm sampai dengan 43 cm. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh rongga tulang belakang dan dilapisi oleh meninges. Terdapat 31 pasang spinal. Yang kedua ada sistem saraf tepi. Yang pertama sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama sistem simpatik, yang kedua sistem parasimpatik. Yang pertama sistem simpatik. Sistem simpatik ini berfungsi untuk mengatur perlawanan dari dalam diri ketika ada sesuatu mengancam pada diri kita. Yang kedua sistem parasimpatik. Sistem ini berfungsi untuk menjaga fungsi tubuh normal ketika ada sesuatu yang mengancam pada diri kita. Selanjutnya sistem saraf simpatik. Sistem saraf simpatik ini berfungsi menerima informasi sensorik atau sensasi dari organ seperti perifer yang nantinya akan dibawa ke sistem saraf pusat. Baiklah, segitu penjelasan tentang sistem persarafan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem endokrin.
Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di darah. Ada 7 fungsi sistem endokrin adalah sebagai berikut. Fungsinya yang pertama adalah mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang kedua, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang ketiga, mengatur sistem metabolisme tubuh. Yang keempat, memelihara lingkungan internal yang optimal. Yang kelima, melakukan respon ketika terjadi situasi darurat. Yang keenam, mengatur laju reaksi kimia dalam berbagai sel. Yang ketujuh, mempengaruhi kemampuan zat untuk mengangkut diri melalui membran sel. Baiklah, itu fungsi dari sistem endokrin. Selanjutnya, sistem endokrin itu meliputi kelenjar tiroid, kelenjar paratinoid, kelenjar adrenal, dan kelenjar reproduksi. Hanya sekian penjelasan tentang sistem reproduksi. Yang ketiga adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini terdapat pada pria dan juga wanita. Yang pertama kali kita akan bahas tentang pria. Organ reproduksi pria memiliki struktur eksternal yang meliputi yang pertama ada penis. Penis adalah organ vital yang digunakan untuk berhubungan intim. Sperma dapat keluar melalui saluran di dalam penis ketika sudah mencapai orgasme. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah bagian kantong kulit yang menggantung di pangkal penis. Skrotum berfungsi untuk melindungi testis, saraf, serta pembuluh darah. Yang ketiga ada testis. Testis adalah suatu kelenjar yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selain itu, pria juga memiliki organ reproduksi internal yang dikenal sebagai organ tambahan. Organ tersebut berfungsi untuk membantu langsungnya proses produksi, penyimpanan, dan keluarnya sperma. Organ tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada uretra, vas deferens, epididymis, fascicula seminalis, ductus ejaculatorius, kelenjar prostat, kelenjar bulbouretral. Hormon testosteron dapat mempengaruhi fungsi dari organ-organ reproduksi tersebut. Selain itu, hormon testosteron juga bermanfaat dalam pengembangan karakteristik pria dari segi fisik, gairah seksual, FSH, dan LH yang berguna untuk membantu produksi sperma. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam anatomi sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita lebih banyak terletak pada tubuh bagian dalam yang meliputi. Yang pertama ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini merupakan jalur yang menghubungkan ovarium dan rahim yang berguna untuk pergerakan suatu telur. Yang kedua ada ovarium. Ovarium adalah sebuah kelenjar dengan fungsi untuk menghasilkan sel telur, hormon progesteron, dan hormon estrogen. Yang tiga ada vagina. Vagina ini berfungsi sebagai jalur penghubung antara serviks ke bagian luar tubuh. Selain itu, vagina juga berguna sebagai jalan keluar bayi saat proses melahirkan. Selanjutnya ada rahim. Rahim ini berguna sebagai tempat janin untuk berkembang ketika kehamilan terjadi. Selain itu, wanita juga memiliki beberapa organ tambahan seperti labium mayor, labium minor, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Organ-organ tersebut berfungsi untuk yang pertama untuk melindungi bagian reproduksi internal wanita dari berbagai macam jenis infeksi. Yang kedua, memicu hasrat seksual pada wanita. Yang ketiga, sebagai jalur yang memungkinkan sperma untuk masuk ke dalam tubuh wanita dalam mencapai sel telur. Setiap wanita juga memiliki 4 hormon reproduksi utama, yaitu FSH dan LH yang membantu proses produksi sel telur di ovarium. Bagian lainnya adalah hormon yang berperan penting dalam kehamilan, yaitu estrogen dan progesteron. Baiklah, sekian tentang sistem reproduksi. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal itu adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, serat, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, apabila sistem ini terganggu, maka kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun ikut terganggu.
Sistem muskulus-muskeletal ini tersusun dari yang pertama ada tulang. Tulang ini berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, melindungi organ-organ tubuh, menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Orang dewasa umumnya memiliki sekitar 206 tulang. Yang kedua ada sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan, ada yang tidak bisa digerakkan. Sendi yang bisa digerakkan itu seperti sendi tangan, sendi kaki, siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Sendi yang tidak bisa digerakkan itu seperti sendi lempengan tenggorokan. Yang ketiga ada otot. Ada 3 jenis otot di bagian sistem muskuloskeletal, yaitu yang pertama ada otot rangka. Otot rangka adalah otot yang berfungsi menggerakkan bagian-bagian tubuh sesuai dengan kehendak kita. Yang kedua otot polos. Otot polos adalah otot yang membantu proses pengolahan makanan pada saluran pencernaan, sehingga mengontrol aliran darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung ini berfungsi untuk memompa darah menuju jantung dan sebaliknya. Otot jantung ini terdapat pada jantung. Yang keempat, tulang rawan. Tulang rawan adalah sejenis jaringan ikat yang menutup sendi. Selain berada di antara sambungan tulang, tulang rawan ini juga ada di hidung, telinga, dan juga ada di paru-paru. Tulang rawan ini berfungsi untuk mencegah tulang dan sendi yang saling bergeseran, serta menjadi peredam fisik saat tubuh mengalami cedera. Yang kelima ada ligamen. Ligamen itu adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Jaringan ikat ini berfungsi sebagai untuk penopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan juga bahu. Yang keenam ada tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal yang berserat yang berfungsi menghubungkan otot ke tulang. Baiklah, segitu penjelasan tentang sistem kardiovaskular. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem respirasi. Sistem respirasi disebut juga dengan sistem pernafasan, yang berarti sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, terjadi proses masuknya oksigen di dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Berikut organ-organ yang ada dalam sistem pernafasan manusia dan fungsinya. Yang pertama ada rongga hidung. Di dalam rongga hidung ada rambut-rambut kecil yang tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersamaan dengan udara. Jadi, rambut inilah yang akan menyaring udara yang kotor masuk ke dalam hidung kita. Yang kedua ada faring. Faring ini juga disebut dengan tenggorokan. Fungsinya utamanya adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna menghasilkan suara. Jadi jika suara kita habis atau berserat, yang berarti yang bermasalah adalah pita suara kita. Yang ketiga ada trakea atau biasa disebut dengan batang tenggorokan. Trakea ini berfungsi sebagai jalur masuk dan keluarnya udara dan penyaring masuknya benda asing, mengontrol suhu udara yang masuk ke paru-paru, membantu proses batuk, membantu proses menelan makanan. Yang keempat ada laring. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea, berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan di bawahnya dengan rongga penutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernafasan. Yang kelima ada bronkus. Bronkus ini disebut juga dengan cabang batang tenggorokan, yang berfungsi menyediakan jalan untuk udara yang masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Yang terakhir ada pulmo atau paru-paru. Berfungsi sebagai peredam kejut bagi jantung apabila tubuh mengalami benturan, menyaring gumpalan darah kecil dan gelembung udara kecil atau disebut juga dengan emboli udara. Paru-paru juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada paru-paru kiri. Paru-paru kiri ini terdapat dua lobus.
Yang kedua yaitu paru-paru kanan. Di paru-paru kanan ini terdapat 3 lobus. Jadi di seluruh jumlah paru-paru terdapat 5 lobus. Baiklah, segitu penjelasan saya tentang sistem respirasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kardiovaskular. Jantung. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi seluruh tubuh. Memompa produk hasil metabolisme tubuh dan karbon dioksida ke paru-paru untuk melakukan pertukaran dengan oksigen. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam anatomi jantung. Yang pertama ada dinding jantung. Dinding jantung adalah bagian yang tersusun dari otot jantung yang akan berkontraksi dan rileks ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada ruang jantung. Terdapat 4 anatomi ruang jantung di seluruh tubuh manusia yang meliputi yang pertama ada serambi kanan. Serambi kanan itu menerima darah dengan sedikit oksigen dari pembuluh darah vena cava lalu memompanya ke bilik kanan. Yang kedua, bilik kanan. Bilik kanan adalah memompa darah yang minim oksigen untuk melakukan pertukaran dengan darah kaya oksigen di paru-paru melalui arteri pulmonis. Yang ketiga ada serambi kiri. Serambi kiri menampung darah kaya oksigen dari paru-paru sebelum diteruskan ke bilik kiri. Yang keempat ada bilik kiri. Bilik kiri mengalirkan darah melalui katup aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Yang ketiga ada katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk membuka dan menutup pintu di antara ruang jantung agar darah bisa mengalir secara normal. Ada beberapa bagian katup jantung. Yang pertama ada katup mitral. Katup ini terbuka yang menjadi pintu bagi aliran darah yang kaya oksigen dari serambi kiri ke bilik kiri. Yang kedua ada katup trikospid. Katup terbuka yang membantu mengontrol aliran darah dari serambi kanan ke bilik kanan. Yang ketiga ada katup pulmonis. Katup yang tertutup yang mengatur aliran darah dari bilik kanan ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonis. Yang keempat ada katup aorta. Katup tertutup yang mengatur aliran darah yang kaya oksigen dari bilik kiri menuju pembuluh darah aorta untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Yang keempat ada pembuluh darah. Ada 2 jenis pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri. Adalah membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua ada pembuluh darah vena. Adalah membawa darah dari seluruh tubuh yang minim oksigen menuju jantung. Baiklah, sekian pembahasan tentang sistem kardiovaskular. Kita akan lanjut ke dalam sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi sebagai menghaluskan, menyerap nutrisi, serta membuang limbah dari sisa proses pengelolaan makanan. Anatomi sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ tubuh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Mulut juga sebagai tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik melibatkan gigi-gigi yang ada di dalam mulut, bertugas untuk mengunyah, mengoyak, sekaligus menghancurkan makanan yang kasar dan besar-besar menjadi halus. Yang kedua ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi dibantu oleh air liur, air ludah. Air ludah ini diproduksi oleh kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat bawah rahang. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Sebelum masuk ke lambung, makanan akan bergerak di dalam kerongkongan, dibantu oleh gerakan peristaltik. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung, terletak di antara tenggorokan dan lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ seperti kantung, berbentuk seperti huruf J yang memiliki dinding berotot dan kuat. Lambung berfungsi sebagai tangki penyimpanan sekaligus mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Lambung juga mengeluarkan zat asam atau HCl dan enzim kuat untuk membantu memecahkan dan mencerna makanan. Yang keempat ada usus halus.
Usus halus adalah tabung panjang yang berbentuk seperti lilitan di dalam perut. Lilitan ini digunakan untuk memaksimalkan pencernaan dan menyerap nutrisi dari makanan. Panjang usus halus ini rata-rata lebih kurang 600 cm. Otot-otot usus halus dapat dicerna makanan dengan bantuan enzim dari pankreas, hati, kantong empedu. Yang pertama kita akan membahas tentang pankreas. Pankreas adalah organ berbentuk panjang yang berfungsi untuk mengeluarkan enzim ke dalam usus halus. Enzim ini akan memecahkan protein, lemak, karbohidrat, dan makanan. Yang kedua ada hati. Hati ini juga disebut dengan liver. Hati memiliki fungsi utama yaitu menghasilkan cairan empedu dan membersihkan darah yang mengandung nutrisi dari usus halus. Yang ketiga ada kantong empedu. Kantong empedu berfungsi untuk menyimpan cairan empedu, membantu mencerna lemak, menghilangkan zat-zat limbah dari darah. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar menghubungkan sektum dan rektum. Fungsi usus besar adalah mengeluarkan air dan garam dari sisa-sisa makanan yang tidak bekerja dan mengubahnya menjadi feses. Yang bagian terakhir adalah anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Anus terdiri dari otot-otot besar, panggul, dan enzim finger anal. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang sistem pencernaan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem perkemihan. Sistem perkemihan berfungsi untuk menyaring darah dan membuang apa yang tidak dibutuhkan tubuh. Proses menghilangkan air, ekstra dan garam, racun, dan produk limbah lainnya. Anatomi sistem perkemihan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah organ yang bekerja terus-menerus. Fungsi ginjal dalam sistem perkemihan adalah untuk menyaring darah serta membuat urin yang akan dikeluarkan tubuh. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar menghubungkan sekrum dan rektum. Fungsi usus besar adalah mengeluarkan air dan garam dari sisa makanan yang tidak dicerna dan mengubahnya menjadi feses. Yang kedua ada ureter. Ureter adalah dua tabung tipis yang berada di dalam panggul. Fungsinya adalah untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga ada kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi untuk menahan urin sampai Anda siap untuk mengeluarkannya. Faktanya, kantung kemih dapat menampung hingga 2 cangkir urin di dalam tubuh. Yang keempat ada uretra. Uretra adalah tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Selanjutnya adalah fungsi sistem perkemihan. Fungsi sistem perkemihan yang pertama adalah menyaring darah, yang kedua memisahkan racun yang tidak dibutuhkan dari nutrisi, yang ketiga menyimpan dan membawa urin keluar dari tubuh. Ada juga gangguan pada sistem perkemihan. Yang pertama ada ginjal kronis. Ginjal kronis itu adalah suatu keadaan ginjal mengalami kerusakan dan tidak mampu menyaring darah dengan baik. Yang kedua ada kehilangan kontrol kandung kemih. Yang ketiga ada batu ginjal. Batu ginjal ini memproduksi urin untuk mengeluarkan cairan pembuangan. Yang keempat ada infeksi. Infeksi ini suatu kondisi ketika bakteri atau virus memasuki saluran kemih melalui uretra. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem integumen. Sistem integumen adalah lapisan luar tubuh kita, terdiri dari kulit, kuku, rambut, kelenjar, serta saraf di kulit kita. Sistem integumen bertindak sebagai penghalang fisik, melindungi tubuh dari bakteri, infeksi, cedera, dan sinar matahari. Yang pertama kita akan membahas tentang kulit. Kulit adalah organ terbesar dan terberat di tubuh kita. Beratnya sekitar 6 pon. Tebalnya kira-kira 2 mm. Kulit ini terbagi menjadi 3 bagian. Lapisannya itu, lapisan yang pertama adalah epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan yang paling atas yang ada di tubuh kita, yang dapat kita sentuh. Lapisan ini terdiri dari 3 jenis sel. Yang pertama ada melanosit, yang kedua keratinosit, yang ketiga Langerhans. Yang lapisan kedua di kulit adalah dermis. Dermis merupakan bagian tengah kulit kita. Lapisan ini tebal, berisi kelenjar keringat dan minyak serta folikel rambut.
Selanjutnya ada hipodermis. Hipodermis adalah lapisan terbawah kulit. Lapisan lemak pada kulit Anda yang membantu melindungi tubuh kita. Yang kedua ada kuku. Kuku melindungi ujung jari tengah, tangan, dan ujung jari kaki. Anatomi kuku terdiri dari pelat kuku, dasar kuku, kutikula, matriks, dan lunula. Selanjutnya ada rambut. Rambut di kepala kita membantu menjaga panas di tubuh. Bulu mata dan alis membantu melindungi mata dari kotoran dan air. Rambut terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada batang rambut, yang kedua ada folikel rambut, yang ketiga ada bohlam rambut. Selanjutnya kelenjar. Kelenjar ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kelenjar sodiferous. Kelenjar itu kelenjar yang mengeluarkan keringat melalui kulit. Yang kedua ada kelenjar sebaceous. Adalah kelenjar yang menghasilkan minyak dan memberikan minyak di tubuh. Yang ketiga ada kelenjar ceruminosa. Adalah kelenjar di telinga dan mengeluarkan kotoran di telinga. Yang keempat adalah kelenjar susu. Adalah kelenjar yang ada di dada seseorang. Secara umum, sistem integumen ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah memberikan perlindungan fisik terhadap bakteri dan kuman. Yang kedua, menyerap dan membantu penyembuhan lecet, luka, dan cedera. Yang ketiga, bantalan dan melindungi tubuh dari infeksi. Yang keempat, melindungi tubuh dari sinar UV. Yang kelima, mengeluarkan sabun, keringat, limbah, dan dari tubuh. Yang keenam, mengatur suhu tubuh. Yang ketujuh, membantu merasakan panas dan dingin. Yang kedelapan, mensintesiskan vitamin D. Sistem terakhir adalah sistem imun. Sistem imun adalah jaringan kompleks yang terdiri dari organ, sel, dan protein yang bertugas melindungi tubuh dari infeksi dari sel abnormal dari tubuh itu sendiri. Fungsi sistem imun adalah sebagai pembentuk kekebalan tubuh. Yang kedua, penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi, dan patogen yang membahayakan. Yang keempat, penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Baiklah, saya akan membahas tentang hematologi. Hematologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang darah. Darah itu adalah cairan jaringan tubuh yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Ada beberapa komponen darah manusia. Yang pertama ada sel darah merah atau disebut juga dengan eritrosit. Eritrosit ini berfungsi sebagai pengikat oksigen di dalam darah dan bisa juga sebagai penentuan golongan darah. Bentuknya adalah sebagai cekungan, bentuknya bulat, dilengkapi dengan cekungan di bagian tengahnya. Nama penyakit dari eritrosit adalah anemia. Yang kedua ada sel darah putih. Sel darah putih ini disebut juga dengan leukosit. Dibandingkan dengan sel darah merah, leukosit mempunyai komponen sisi yang sangat sedikit. Fungsinya adalah untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dari benda asing yang membahayakan tubuh. Nama penyakit jika kita kelebihan leukosit adalah leukemia. Jika kita kekurangan leukosit, nama penyakitnya adalah leukopenia. Komponen yang ketiga adalah trombosit. Trombosit ini nama lainnya adalah keping darah. Keping darah ini berfungsi untuk penyembuhan luka. Trombosit bersama benofibrin dapat menghentikan pendarahan saat terjadi luka. Penyakitnya adalah hemofili atau disebut juga dengan darah sukar membeku. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang sistem anatomi, dimulai dari sistem persarafan hingga sistem imun yang paling terakhir. Hanya sekian penjelasan saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just